Zina hati dimulai dari zina mata, ketika pandangan tak lagi suci. Zina hati tak pernah terjadi secara tiba-tiba. Ia tak serta-merta muncul dalam diri tanpa sebab. Layaknya benih yang tumbuh karena disiram, zina hati pun bermula dari satu hal yang seringkali diremehkan, zina mata. Zina bukan hanya tentang perbuatan fisik yang melanggar batas moral dan agama. Ada bentuk yang lebih halus namun tak kalah merusaknya, zina hati. Ia tak tampak, tak terdengar, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat dalam hubungan, dalam komitmen, dan dalam nurani. Zina hati terjadi ketika seseorang mulai memberikan perhatian, rasa suka, atau imajinasi yang seharusnya hanya diberikan kepada pasangan sah, kepada orang lain. Ketika mulai membandingkan, menyimpan rasa, atau membayangkan sesuatu yang seharusnya tak patut. Ia dimulai dari tatapan yang tak jujur, dari pesan-pesan kecil yang menggoda, dari perasaan yang dibiarkan tumbuh di luar batas komitmen. Yang membuat zina hati berbahaya adalah kehalusannya. Ia seperti api kecil yang dibiarkan menyala, dianggap tak apa-apa. Tapi ia perlahan membakar kepercayaan, menjauhkan seseorang dari keikhlasan mencintai, dan menciptakan ruang kosong dalam hubungan. Zina hati adalah tanda bahwa kita tidak menjaga hati, bahwa kita membiarkan ruang paling pribadi di dalam diri kita dirusak oleh rasa yang tak seharusnya tumbuh. Ia adalah bentuk pengkhianatan yang tak terucap, tapi terasa, tak kasat mata, tapi menyakitkan. Maka, jagalah hatimu, karena kesetiaan yang sejati bukan hanya soal tindakan, tapi soal niat dan pikiran. Cinta yang dewasa adalah cinta yang tahu bagaimana menjaga diri, bahkan ketika godaan datang dalam bentuk yang paling halus sekalipun. Bersihkan hati dari niat yang merusak, kuatkan diri dari hal-hal yang menggoyahkan, karena kesucian hati bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dijaga, demi dirimu, demi orang yang kamu cintai, dan demi Tuhan yang melihat segalanya, bahkan niat yang terpendam di relung jiwa. Mata adalah jendela hati. Apa yang kita lihat akan memengaruhi cara kita merasa, berpikir, dan pada akhirnya, bertindak. Ketika mata dibiarkan bebas menatap sesuatu yang bukan haknya, maka hati perlahan mulai terikat, merasa nyaman, bahkan ingin memiliki apa yang dilihat. Pandangan yang disengaja, yang penuh rasa, yang dibalut keinginan tersembunyi, adalah gerbang awal dari banyak pengkhianatan batin. Dari mata, kemudian masuk ke pikiran. Pikiran mulai menyusun imajinasi, menciptakan kemungkinan, hingga hati mulai goyah. Dan ketika hati sudah tergelincir, maka akan semakin sulit untuk membedakan mana rasa yang benar, dan mana yang sekadar nafsu tersembunyi. Karena dari pandangan yang tak dijaga, bisa lahir rasa suka yang keliru. Bisa timbul kedekatan emosional yang menyalahi komitmen. Bahkan, bisa tumbuh keinginan untuk memiliki sesuatu yang bukan miliknya. Zina mata sering dianggap bukan dosa besar, tapi justru dari situlah awal mula hati kehilangan arah. Perlahan tapi pasti, ketulusan berubah menjadi kelicikan, cinta yang murni berubah jadi permainan rasa. Dan yang paling menyakitkan, banyak dari zina hati yang tak terlihat oleh pasangan, namun sangat dirasakan dalam bentuk jarak emosional yang makin lebar. Oleh sebab itu, menjaga pandangan bukan hanya soal menundukkan mata secara fisik, tapi menundukkan hasrat, menahan imajinasi, serta menjaga kesucian rasa agar tak tumbuh di tempat yang salah. Zina hati dimulai dari zina mata. Maka, jangan biarkan mata yang tidak dijaga menjadi sumber luka dalam hubungan, sumber penyesalan dalam hati, dan penghalang dalam mendekat kepada Tuhan.